Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome di kelas manajemen keuangan ya. Hari ini adalah pertemuan pertama kita dengan saya Juwita Purnamir Suswondo, SEME MBA. Mungkin angkatan 2019 belum ada yang tahu saya ya. Jadi salam kenal. Ini adalah profil saya. Pertama saya adalah dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan semester ini. Kemudian ini adalah nomor WA saya. Jadi karena kita kelasnya daring, jadi salah satu-satunya kontak kita selain portal materi di Siakat itu adalah nomor WA. Intan kemarin sudah bikin grup WA ya, jadi semuanya sudah di-invite. Silakan kalian masuk ke grup tersebut. Kemudian kalau ada pertanyaan atau apapun, silakan hubungi saya di nomor telepon di bawah ini. Kemudian ini adalah CV saya ya, secara singkat bisa kalian baca sendiri. Kemudian ini adalah teknis perkuliahan kita. Jadi setiap mata kuliah memang berbeda karena saya mengajar mata kuliah ekonomi koperasi dan manajemen keuangan di kelas kalian. Mungkin teknisnya berbeda. Cuman kalau saat ini di kelas manajemen keuangan saya ada 3 format ya. Yang pertama media Zoom. Jadi kalau misalnya sinyalnya lancar, misalnya nggak ada kendala, nanti saya akan minta kalian bikin Zoom meeting atau saya bikin Zoom meeting, saya jadi hostnya, kemudian saya jadikan mungkin Intan atau siapa gitu ya jadi co-host, mungkin Cynthia atau yang lain. Kemudian Zoom ini tidak setiap pertemuan kita Zoom. Jadi Zoom ini hanya minimal ya 4 kali selama perkuliahan kita. Jadi selama 16 kali tatap muka, kira-kira akan ada 4 kali tatap muka melalui Zoom. Itu pun tidak pasti karena memang sinyal kadang putus-putus ya. Jadi daripada nggak efisien, nggak efektif, mending kita pakai yang lancar aja. Kemudian yang kedua adalah melalui WA atau WhatsApp. Nah, karena kita sudah punya grup WhatsApp, jadi sebagian besar diskusi kita dan sebagian besar pemberian penjelasan mungkin ya, itu adalah lewat WA. Kemudian WA ini 16 kali dari 16 kali pertemuan. Jadi semua informasi akan saya taruh di WA. Kemudian yang ketiga adalah PowerPoint. Ini juga PowerPoint 16 kali, cuman karena yang 2 kali UTS dan UAS, jadi nggak saya masukkan, jadi saya hitung cuma 14 kali. Kemudian ada video, seperti saat ini. Jadi saya kasih kalian materi gitu ya, bisa berupa PowerPoint, bisa berupa mungkin Excel atau Word penjelasan gitu ya, atau mungkin latihan soal di Excel. Kemudian saya PPT-nya tuh nggak hanya saya kasihkan kepada kalian berupa PPT, kemudian kalian baca gitu aja, enggak. Tapi saya rekam video seperti sekarang ini. Jadi agar kita serasa seperti sedang tatap muka walaupun sebenarnya tidak gitu ya. Jadi agar daring semester ini tuh agak ada bedanya dengan semester lalu. Kalau semester lalu mungkin hanya kalian download materi dari portal Siakat kemudian selesai, tapi semester ini insya Allah akan ada improvement. Kemudian silabus mata kuliah. Jadi selama 1 semester ke depan ini adalah reng-rengan ya, gambaran umum mata kuliah silabus atau RPS atau rencana perkuliahan semester yang akan kita bahas. Di sini ada 10 topik besar. Jadi walaupun ada 14 kali pertemuan ya, tapi ada 10 topik besar. Jadi ada satu topik yang mungkin akan saya bagi menjadi 2 pertemuan atau mungkin 3 pertemuan kalau misalnya saking banyaknya dan waktunya nggak cukup. Yang pertama adalah ruang lingkup manajemen keuangan. Itu membahas manajemen keuangan itu sebenarnya apa. Jadi definisinya, kemudian analisis apa yang ada di manajemen keuangan, pondasinya itu apa, seperti itu. Kemudian kinerja perusahaan. Nah, di sini akan membahas mengenai kinerja keuangan ya di perusahaan misalnya yang tercermin dalam neraca atau laporan arus kas, laporan laba rugi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah laporan keuangan perusahaan. Di sini nanti kalian akan mencari laporan keuangan perusahaan itu seperti apa. Kemudian ada rasio, ada manajemen modal kerja, manajemen kas, nilai waktu dari uang, future value, present value, dan yang terakhir adalah anuitas. Kemudian kriteria penilaian saya itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan dosen-dosen yang lain atau mata kuliah yang lain.
Intinya karena kita daring ya, jadi harus disesuaikan menurut saya dengan kalau kita perkuliahan tatap muka seperti biasa. Di sini kriteria penilaian saya ada 3. Yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran ini adalah misalnya kalau saya bikin Zoom meeting ya kalian hadir, atau kalau misalnya saya kuliah by WA aja ya kalian ada di situ gitu ya absen. Kemudian tugas, jadi misalnya saya kasih tugas carilah data perusahaan Astra Agro dan lain besar Indonesia itu ya ahli gitu ya. Nah kalian mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tersebut. Kemudian yang terakhir adalah UTS dan UAS. Jadi ketika kalian sudah mengerjakan UTS dan UAS dan mengumpulkannya, itu adalah jadi hanya 3 ini saja sebetulnya. Sampai di sini ada pertanyaan?